saya disambut dengan luar biasa oleh guru-guru yang kompak, kepala sekolah yang kreatif, penampilan tari Pasambahan dan semuanya cantik manja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ricky Adrianis di Smadu TV. Here we are ikannya. So guys, jadi untuk bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Haji Rahmat Saleh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi guys, Bapak Haji Rahmat Saleh ini merupakan seorang mubalighur sekaligus politikus dan anggota DPR ya Pak di Komisi 2. Sekarang Komisi 3. Oh, Komisi 3 ya Pak. Udah jalan 2 periode ya Pak? Ya, betul. Jadi guys, di balik Bapak Rahmat Saleh adalah seorang politikus, Bapak ini merupakan lulusan UNAN, suatu universitas terbaik lah gitu, di jurusan farmasi juga ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak udah sehari ini udah di SMA 2. Bagaimana kalau boleh tahu bagaimana tanggapan Bapak tentang SMA Negeri 2 Sawalunto ini Pak? Makasih Kak, dan terima kasih sudah diundang di Smadu TV Sawalunto. Saya senang diundang ke sini untuk berbagi inspirasi bagi seluruh anak muda dan terutama seluruh siswa-siswi SMA 2 Sawalunto. Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di sini, turun dari mobil, saya disambut dengan luar biasa oleh guru-guru yang kompak, kepala sekolah yang kreatif, penampilan tari Pasambahan dan semuanya perfect, oke banget. Dan saya tidak menyangka ini adalah di sebuah sekolah yang berada jauh dari ibu kota provinsi, tapi kualitasnya dahsyat. Dan ini luar biasa punya podcast room yang tidak semua sekolah memiliki. Pokoknya satu kata untuk Smadu Sawalunto is the best. Jadi Pak, tadi kan Bapak udah menyampaikan. Setelah ini ada materi ya Pak? Sudah selesai. Tadi sudah selesai. Untuk pertanyaannya nih Pak, kan Bapak sudah sama-sama kita ketahui nih Pak, Bapak adalah seseorang yang sukses. Padahal umur Bapak masih tergolong muda ya Pak. Masih berapa Pak? 39 tahun. 39 tahun udah jadi anggota DPR 2 periode lagi ya Pak. Alhamdulillah. Jadi boleh nggak sih Pak Bapak berbagi cerita gitu Pak, sebagai motivasi untuk kami semua dan pemirsa Smadu TV dan terkhusus untuk saya sendiri lah Pak. Boleh Pak Bapak ceritakan latar belakang Bapak di kehidupan mungkin dari Bapak kecil hingga bisa sukses seperti sekarang ini Pak. Baik, terima kasih Kak. Saya ingin menyampaikan pesan kepada semua generasi, terutama siswa-siswi Smadu Sawalunto, bahwa kesuksesan itu bukan hanya untuk orang-orang kaya saja, tapi itu sukses bisa diraih siapa saja, kemudian dengan latar belakang apa saja. Maka saya perlu sampaikan kepada seluruh pemirsa Smadu TV bahwa Rahmat Saleh kecil itu berangkat dari zero, bahkan minus gitu ya. Dalam artian saya anak seorang petani biasa, kemudian dari kecil saya sudah terbiasa berusaha. Pernah jadi jualan es ya, mulai dari kelas 4 sampai kelas 1 SMP, kemudian kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu kerjaan saya paginya jualan es ke kedai-kedai di kampung, kemudian sore sampai malam itu nyuci mobil angkot yang pulang, angkutan desa gitu ya, di kampung. Itu setiap hari, setiap malam, kemudian sampai saya menabung. 3 tahun saya cuci mobil orang lain, kumpulin, kemudian saya bercita-cita untuk sekolah ke luar dari kampung halaman. Maka saya pergi sekolah ke Sumatera Barat, dari Pasaman ke Kota Padang. Ternyata saya dapatnya sekolah di SMA 1 Tarusan di pesisir selatan. Di sana saya tinggal bersama mama dengan kehidupan apa adanya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan ke Universitas Andalas dengan modal nekat saja. Dengan modal nekat, saya tidak di backup
karena orang tua memang kondisinya seperti itu, bukan karena orang tua tidak mau bayar, tidak, tapi memang kondisi orang tua itu kerja seorang petani, kemudian tukang angkat hasil tadi orang dengan kuda, berapalah hasil penghasilannya gitu ya. Maka saya beranikan untuk kuliah di Universitas Andalas dengan kondisi yang luar biasa. Rika dan kawan-kawan semuanya perlu saya ceritakan bahwa awal masuk itu bingung. Bingungnya kenapa? Karena harus bayar uang kuliah, kemudian harus bayar kontrakan. Uang kuliah saja harus ngutang dulu sebagian. Bayar separuh, kemudian bikin surat perjanjian akan dibayar nanti separuhnya nanti setelah semester 1. Alhamdulillah UNAN mau nerima kan dengan surat keterangan miskin. Nah, setelah selesai itu muncul masalah lain, mau di mana tinggal gitu kan. Maka nggak ada uang, maka saya cari dan beranikan diri untuk mencari masjid di sekitar kampus itu dan ternyata diterima jadi marbot masjid. Pagi sebelum subuh udah bersihin WC, kemudian nyapu karpet, kemudian setelah itu azan ya, kemudian pokoknya mengerjakan tugas sebagai penjaga masjid. Alhamdulillah dengan itu kita didapatkan tempat tinggal gratis, kemudian ibu-ibu jamaah juga ngasih makan gitu ya, kemudian kita mengajar, akhirnya alhamdulillah bisa kuliah. Nah untuk nambah-nambah uang kuliah nggak bisa juga cukup dengan itu, harus ngajar ngaji di musola tempat lain, kemudian sambil ngajar ngaji juga pada malam hari. Itu terus selama beberapa tahun sampai saya tamat kuliah. Tapi alhamdulillah dengan semua keterbatasan yang ada itu, saya alhamdulillah berhasil menjadi mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi di Fakultas MIPA UNAN, kemudian termasuk di universitas, dan beberapa kali utusan Universitas Andalas menjadi utusan lomba karya tulis, bahkan jadi finalis di tingkat nasional, diundang ke Istana Negara, ke gedung MPR RI pada tahun 2005 dengan segenap prestasi yang ada. Nanti lengkapnya profil saya bisa di-set di Rahmat Saleh Wikipedia, kemudian itu akan muncul histori perjalanan hidup saya termasuk diantaranya sekuler UNAN. Nah, itu banyak sekali kisah-kisah pilu sampai sekalian selama tahun 2 sampai tahun 3 itu kan jemaah musola itu ngasih makan itu malam hari, sore hari. Kadang-kadang itu malam sudah habis. Kemudian pagi nggak ada sarapan biasa aja seadanya, sisa-sisa makan malam, tapi pas siang nggak ada lagi makan. Maka sekitar 1 tahun lebih, saya itu makan siangnya pakai bakwan saja. Kebetulan di Fakultas MIPA itu ada musola, saya ngurusin musolanya sambil kalau istirahat, saya kuliah di farmasi, mulai dari zuhur sampai menjelang praktikum, duduklah di ruang sanyo musola itu sambil makan bakwan. Selama hampir 1 tahun itu luar biasa penderitaan. Kalau saya ingat itu menangis saya. Tapi ternyata bisa menjadi mahasiswa prestasi, menjadi ketua BEM di MIPA. Kemudian alhamdulillah setelah itu belum saya tamat diterima di Universitas Andalas bekerja sampai sekarang. Gitu. Itu sedikit cerita gitu ya. Berarti cukup sulit juga ya Pak yang waktu masih kuliah gitu. Oh iya cukup sulit. Tapi Pak, setahu Riki kan kalau fakultas itu jurusan farmasi ya Pak, kan jurusan yang sangat sulit, bisa digolongkan sangat sulit ya Pak. Apa Bapak nggak keteteran dengan organisasi, dengan jurusan, dengan Bapak menyamping kerja sampingnya sebagai marbot, maaf ya Pak. Apa nggak kesulitan Pak pas itu? Memang Rike, kalau bagi orang tertentu mungkin itu biasa saja bagi dia, karena mungkin kuliah fokus kan. Tapi bagi saya yang sambil kerja itu memang kesulitan. Tidak semuanya berjalan mulus. Dan bahkan mengatur waktu itu sangat sempit sekali. Saya itu ingat di tahun ketiga itu praktikum, kalau di farmasi UNAN itu jam 7 sampai jam 12 itu di ruang lokal, kemudian jam 1 sampai jam 4 itu di laboratorium. Saya harus ngajar jam 4 setelah asar. Itu lari-larinya luar biasa. Capek, kemudian makannya hanya makan bakwan saja gitu ya. Kemudian harus pergi ngajar ke sana sini. Itu membuat saya kadang-kadang letih, kemudian mengerjakan tugas tidak maksimal, sehingga di tahap penyelesaian malah agak terlambat. Tapi bagi saya, sukses orang punya jalan sendiri-sendiri gitu ya. Gitu, guys.
Eh, Kalau Bapak untuk kami nih Pak, kan kami juga punya organisasi lain, udah kelas 3 juga Pak. Mungkin Bapak ada tips and trick untuk cara-cara membagi waktu gimana Pak? Membagi waktu dalam organisasi, pelajaran. Yeah. Kadang tuh Pak, guru-guru mapel udah bikin itu pelajaran tinggal tugas nggak dibikin. Nah, organisasi. Kalau menurut Bapak gimana sih Pak cara penyelesaiannya gitu Pak? Benar. Tapi begini Rike, tidak semua orang yang dia itu banyak kegiatan itu ketika dikasih beban kerja, dia malah tidak selesai. Bahkan ada gium dari beberapa orang, kasihlah amanah itu kepada orang yang sibuk. Karena apa? Orang sibuk itu biasanya dia sudah memiliki manajemen waktu yang baik. Jadi kita itu harus memanfaatkan waktu sedemikian rupa, kemudian di-manage dengan baik, sehingga waktu demi waktu itu kita terbiasa untuk mengisi dengan penuh. Jadi kan menurut saya itu bagus, jangan sampai Rike misalnya menyalahkan kelas 3 untuk tidak terlibat aktif gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana saja menyelesaikan tugas, kemudian ini tapi dibagi waktunya, mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk organisasi, mana waktu untuk belajar. Jangan dicampur-campur, ketika belajar ingat organisasi, ketika organisasi ingat belajar, atau sebaliknya. Kita harus fokus gitu. Kalau itu Pak, di organisasi pasti gitu Pak, yang kalau kata orang Minang kapalo nang sama hitamnya ya Pak. Cara merangkul teman untuk mengajak bekerja, menurut Bapak gimana sih Pak? Kan belum tentu semuanya mau gitu Pak. Kunci daripada sebuah organisasi adalah leadership, pemimpinnya. Kemudian salah satu kata penting bagi seorang leader adalah komunikasi. Maka salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang untuk bisa mengajak orang lain satu ide seirama, satu langkah untuk bekerja, itu salah satunya adalah di komunikasi. Maka ini harus dimiliki oleh seorang, dan memang di organisasi kita dimatangkan dalam hal itu. Komunikasi dengan, kalau kita di Minang, komunikasi melereng, mendaki, menurun, mendatar gitu ya. Bagaimana cara mengajak orang, bagaimana memberikan penghargaan, ya, bagaimana minta maaf, bagaimana mengucapkan terima kasih, ya, bagaimana kita minta tolong gitu ya. Itu kata-kata itu mempengaruhi terhadap tim kita, anggota kita di organisasi. Kalau bahasa kita bagus, kemudian bahasa kita alami, tidak dibuat-buat, dari hati, itu biasanya teman-teman kita akan bisa mengikut apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita bahasa kita penuh sandiwara, penuh basa-basi, tidak ikhlas, kemudian cenderung kita menunjukkan muka yang lain dengan isi hati kita, itu susah. Gitu ya Pak. Betul. Kalau untuk itu Pak, pertanyaan terakhir nih ya Pak. Pesan untuk generasi muda Pak, di zaman yang kayak gini, ini kan kita baru kepulih dari pandemi gitu Pak. Sama banyak dari siswa-siswi sekolah, umumnya di SMA, bakat dan minatnya itu udah banyak yang terpendam Pak. Jadi menurut Bapak nih Pak, bagaimana cara Bapak memotivasi siswa-siswi SMA gitu Pak untuk lebih mengembangkan minat dan bakatnya? Padahal sekarang masih situasi lepas dari pandemi gitu. Iya. Terima kasih Rike, ini hal yang menarik ya. Generasi yang bisa fight ke depan itu adalah yang memiliki minimal 4 modal. Dan ini harus dimiliki oleh teman-teman, terutama teman-teman kita yang berasal dari Semandu, Sawalunto. Yang pertama, dia harus punya kemampuan literasi dan wawasan yang baik. Ini kuncinya satu adalah membaca. Maka budaya membaca ini harus dikuatkan di kalangan generasi muda. Untuk apa? Agar dia mempunyai pemikiran dan wawasan global. Semakin banyak baca, semakin banyak tahu. Semakin banyak tahu, makin banyak bisa bercerita, memberi, dan melakukan hal-hal. Kemudian kedua, bahasa. Saya berpesan kepada adik-adik Semandu harus mempunyai bahasa yang bagus. Minimal punya bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan satu bahasa internasional. Karena ke depan orang yang fight, kemudian dia itu bisa menjangkau beberapa titik ketika dia mempunyai keahlian bahasa. Boleh bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Cina, silakan. Karena dengan bahasa dunia ini akan semakin luas bagi seorang yang mempunyai kemampuan language yang bagus. Kemudian yang ketiga, harus punya jaringan. Jaringan ini dari pertemanan. 1000 kawan terlalu sedikit,
satu musuh terlalu banyak. Maka kalau ingin berhasil, hilangkan satu musuh, ciptakan 1000 kawan sebanyak-banyaknya, sehingga kita punya jaringan, kemanapun kita pergi punya teman. Saya datang ke Solo untuk bertemu dengan Rike gitu ya, bertemu dengan teman-teman yang lain, enak. Yang awalnya tidak ada dapat durian, ketemu Rike dapat durian misalnya gitu kan. Kemudian yang terakhir, punya integritas. Nah, integritas ini bisa dibangun dari kepribadian, baik dari agamanya, kemudian adat, budaya, harus mempunyai karakter. Ya, sekarang banyak yang murah gitu ya. Pendidikannya tinggi, dia cantik, tapi sangat mudah dihargai oleh orang dengan uang. Nah, bagi teman-teman sekalian harus punya integritas, kemudian kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya, jangan gampang terbujuk rayu oleh hal-hal yang menjerumuskan kita. So guys, jadi untuk pertanyaan kita udah habis, kita masuk ke segmen kuis. Jadi untuk segmen kuis ini ada 5 pertanyaan. Jadi nanti Bapak diberi 5 pertanyaan dengan 2 pilihan, 1 pertanyaan, 2 pilihan gitu Pak. Jadi Bapak jawab cepat. Oke. Setelah itu kasih salah hadiah. satunya. Oh, dia dikasih hadiah gitu. Kalau kasih hadiah Bapak. Oke, siap. Kan guys. Ya. Jadi Pak, langsung aja ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama yaitu kopi atau teh? Kopi. Yes. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai, Bapak kan ada pantai ya Pak ya? Iya. Politik atau farmasi? Politik. Gitu. Kalau Bapak tamatan farmasi loh. Iya, kan kita kalau di farmasi itu ada farmasi klinis, saya mengambil jurusan farmasi politik. Politis. Yang keempat yaitu karir atau keluarga? Keluarga dong. Iya, pasti. Yang terakhir adalah pilihan wanita nih Pak, kan banyak beragam wanita nih Pak. Iya. Kalau kriteria yang Bapak suka itu yang cantik manja atau yang biasa aja wajahnya tapi mandiri Pak? Cantik manja dong. Kalau kemandirian biar saya beli ya. Biar saya beli dia mobilnya, saya beli apanya, penting dia cantik manja lebih menarik gitu. Iya Pak, soalnya duit bisa kita cari, tapi cantik susah dicari ya. Apalagi manja nggak bisa dibikin-bikin. Iya. Sekalian mengubah keturunan ya. Wah, betul. Oke guys, jadi untuk pertanyaannya udah habis, kuisnya juga udah habis. Sebagai hadiah kita berikan kepada tim dan kru 500.000 rupiah. Setelah ini. Oke. Jadi terima kasih untuk kunjungannya hari ini Pak. Sama-sama. Udah meluangkan waktu untuk memberi materi sama teman-teman. Udah jadi narasumber di Semandu TV Solo Talk. Ini produksi pertama untuk podcast Bapak. Sip, mudah-mudahan sukses, lancar. Jangan lupa pemirsa semua, like, subscribe, share channel Semandu TV Sawah Lunto. Keren guys, keren abis. Bapak juga punya YouTube mungkin Pak yang bisa dipromosikan. Lihat di HRSW dan Instagram jangan lupa udah HRS Haji Rahmat Saleh. Oke guys, mungkin sekian dulu. Terima kasih untuk Bapak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi untuk kegiatan selanjutnya di Semandu TV. Here we are, ikannya.